Mind Step. Halo Sobat YouTube, bagaimana kondisi kalian saat ini? Semoga selalu sehat dan bersemangat menjalani hari ini ya. Pada video ini, akan dibahas tentang 9 alasan, mengapa musuh terburuk adalah diri kalian sendiri. Seseorang, biasanya mempunyai orang lain dalam hidupnya, yang biasanya mereka sebut musuh. Namun, bagaimana jika musuh itu adalah diri mereka sendiri? Kebanyakan orang-orang mungkin tidak menyadari bahwa mereka dapat menjadikan diri mereka musuh terburuk bagi kebahagiaan dan keberhasilannya. Ada berbagai alasan yang dapat kita selidiki untuk mengetahui apakah kalian melakukan ini juga atau tidak. Nomor 1. Tidak mampu berubah. Pernahkah kalian melihat seseorang yang rendah diri? Orang yang merasa rendah diri adalah tipe orang yang tidak bisa menerima perubahan dalam hidup. Dalam arti pasrah menerima hal dan keadaan yang dialami, tanpa ada pemikiran dan tindakan yang bisa merubah hal tersebut menjadi lebih baik. Saat ini, yang pasti akan selalu kalian lihat, dan tetap ada di dunia ini, adalah perubahan. Tetapi tetap saja ada tipe orang yang tidak mampu menerima dan beradaptasi dengannya. Bahkan mereka sangat nyaman di zona mereka sendiri. Untuk menjadi orang yang lebih produktif, kalian harus mau, serta mampu keluar dari zona nyaman kalian, dan menerima perubahan yang dapat terjadi dalam hidup. Menolak perubahan dalam aspek kehidupan tertentu, dapat menyebabkan stagnasi atau terhentinya suatu kondisi, yang sebetulnya bisa saja akan mengubah keadaan kalian menjadi lebih baik. Pastinya, sebuah perubahan harus dapat bermanfaat dan harus diupayakan. Hal ini agar membuat hidup lebih bermakna, dan tidak hanya terpaku dengan hal yang membuat kalian jauh tertinggal. Nomor 2. Menjatuhkan diri sendiri. Tidak percaya diri pada diri sendiri akan menimbulkan keraguan. Keyakinan bahwa kalian tidak dapat melakukan sesuatu atau melakukan lebih baik daripada orang lain adalah tanda bahwa kalian adalah musuh bagi diri kalian sendiri. Kalian akan mulai merasa rendah diri dan tidak mau mencoba, karena kalian akan mengatakan pada diri kalian sendiri bahwa orang-orang pun belum berhasil. Tipe orang seperti ini bisa gagal dengan tidak melakukan apa-apa, daripada mengambil risiko untuk mencoba sesuatu, apapun hasilnya. Nomor 3. Bergantung pada orang lain. Mengetahui bahwa selalu ada seseorang di sana untuk menjaga kalian, hal tersebut mungkin bisa menjadi hal yang positif. Sebab itu bisa memberi kalian perasaan aman ketika masalah muncul. Namun terkadang, gagasan untuk bergantung pada seseorang ini dapat berubah menjadi ketergantungan yang tidak sehat pada orang-orang tertentu. Kalian akan menjadi terlalu bergantung, sampai-sampai kalian lupa bagaimana menyelesaikan masalah sendiri. Terlalu banyak ketergantungan tentunya menjadi hal buruk, karena kalian bisa lupa bagaimana merawat diri sendiri. Itulah mengapa, jenis orang yang terlalu bergantung pada seseorang mungkin menemukan lebih sedikit tantangan dalam hidupnya. Mereka telah membiarkan orang lain melakukan hal-hal untuk mereka, daripada mereka melakukannya sendiri. Nomor 4. Perasaan cemas. Terlalu khawatir tentang masa depan dapat merugikan. Namun tetap saja ada orang yang takut tanpa perspektif. Tipe orang seperti ini lebih menganggap masa depan sebagai sesuatu yang sangat dikhawatirkan daripada menunggu untuk melihat apakah masalah benar-benar akan terjadi atau tidak. Kekhawatiran terus-menerus membuat hidup merasa tidak bahagia. Jika kita terlalu khawatir tentang situasi atau peristiwa, hal itu dapat menyebabkan depresi dan memperburuknya. Berada dalam keadaan ini dapat membuat kalian mempertanyakan keputusan hidup. Perasaan ini pun dapat membuat seseorang memandang hidup adalah sumber segala masalah dan kecemasan. Nomor 5. Kurang kepercayaan diri. Masalah lain dari sebagian orang adalah kurangnya kepercayaan pada pikiran dan hati mereka sendiri. Misalnya, jika kalian memutuskan untuk mencapai sesuatu, maka kalian memerlukan konfirmasi dari orang lain bahwa kalian benar-benar dapat melakukannya. Mereka sangat memerlukan saran dari orang lain daripada mengandalkan diri mereka sendiri sebagai dorongan. Orang-orang ini hanya dapat mengikuti instruksi, dan perlu diberitahu apa yang harus dilakukan, karena mereka hanya akan lebih mempercayai pendapat dari orang lain. Dalam kondisi tertentu, hal ini dapat mempersulit keadaan,
jika kalian tidak dapat menemukan seseorang yang tepat untuk dimintai konfirmasi. Nomor 6. Memproyeksikan negativitas. Seseorang yang memproyeksikan terlalu banyak hal negatif, dapat mulai tidak menyukai dirinya sendiri melalui tindakannya. Memang, ada kalanya saat-saat dalam hidup, di mana tidak semuanya berjalan pada tempatnya, dan membiarkan hal-hal negatif menguasai. Namun, jika menjadi negatif adalah pandangan hidup kalian, maka mungkin ada kecenderungan yang lebih tinggi, bahwa kalian juga akan memiliki kehidupan yang berorientasi pada hal-hal negatif. Berfokus untuk mengubah emosi negatif menjadi positif, adalah cara hidup yang berkelanjutan. Tetapi terkadang, beberapa orang tidak tahu bagaimana mengatasi pertemuan hal negatif dalam hidup, dan mengubah pandangan mereka menjadi positif. Nomor 7. Tidak menjadi diri sendiri. Terlalu memperdulikan pendapat orang lain, lebih dari yang kalian mampu, bisa menjadi cara yang tidak produktif untuk menjalani hidup. Sebab, dengan melakukan hal ini, dapat menyebabkan kekecewaan dan bentuk tidak jujur pada diri sendiri. Jika kalian terlalu peduli dengan apa yang dipikirkan orang lain daripada menjalani hidup dengan cara kalian sendiri, tentunya dapat menimbulkan kondisi yang tidak seimbang. Kalian berusaha menunjukkan perilaku kepada orang banyak di sekitar kalian, hanya untuk mengesankan orang lain. Tidak menjadi diri kalian yang sebenarnya. Jika orang tersebut berfokus pada hal tersebut, kekecewaan adalah hal yang sering muncul. Jalan ini dapat menyebabkan kalian tidak menjadi seperti yang kalian inginkan, karena kalian terlalu peduli untuk terus selalu menyenangkan orang lain. Mencoba selalu menyesuaikan diri dengan pandangan orang lain tentang dunia, dapat menyebabkan masalah jangka panjang. Dan orang yang mempraktikkan perilaku seperti ini, biasanya tidak bahagia, dan mulai mengalami emosi negatif. Nomor 8. Bermain aman. Tipe orang seperti ini, adalah orang yang tidak melakukan upaya berkelanjutan, karena tidak mau mengambil risiko yang terkait dengan keputusan. Mereka bermain aman dengan hidup, dan tak ingin mengambil tawaran apapun yang ditawarkan di depan mereka. Mereka memilih untuk tidak mau terlibat dengan orang lain, yang dapat mengarah pada peningkatan hidup mereka, melalui persaingan. Mereka hanya puas dengan apa yang mereka miliki saat ini, dan membiarkan hidup melakukan perubahan dengan sendirinya untuk mereka. Mungkin, ini bisa saja merupakan cara yang bagus, untuk merasa lebih aman dalam jangka pendek. Tetapi, jika terjadi hal-hal yang tidak terduga, hal ini dapat menyebabkan penyesalan yang berkepanjangan. Kalian harus mencoba mendorong lebih keras di berbagai titik kehidupan yang nantinya dapat memaksa kalian untuk mampu menerima situasi yang tidak diinginkan di kemudian hari. Nomor 9. Menunggu kehidupan. Orang yang menunggu hal-hal terjadi dalam hidupnya adalah orang yang tidak cukup termotivasi. Orang yang menunda menyelesaikan masalah atau menunggu inspirasi dari luar merupakan tipe orang yang bisa jadi tidak menganggap dirinya sukses. Jika memang tidak ada sesuatu yang memotivasi atau menginspirasi kalian, setidaknya cobalah untuk menjadi orang yang menginspirasi bagi diri kalian sendiri. Terlebih lagi untuk orang lain. Motivasi diri kalian untuk mencapai hal-hal yang menurut kalian menantang untuk dikejar. Hindari untuk hanya duduk, lalu membiarkan kehidupan terjadi di sekitar kalian, dan menyebabkan orang lain memandang diri kalian secara negatif. Menjadi proaktif dan menemukan jalan kalian sendiri, bisa menjadi cara untuk membalikkan perasaan ini. Jika tidak, seseorang dalam jangka panjang akan tetap menjadi musuh di dalam dirinya sendiri. Yang dapat membatasi kesempatan untuk kemajuan, kesuksesan, dan tentunya, kebahagiaan yang lebih baik. Sobat YouTube, sudahkah kalian memutuskan untuk mengalahkan diri kalian sendiri hari ini? Setiap masalah yang terjadi dalam hidup, kalian sendirilah yang memutuskan. Apakah masalah tersebut akan muncul atau tidak? Akan terus menjadi bagian dari diri kalian atau tidak? Dan berusaha menghindari dan mencoba agar bisa menjadi lebih baik di kemudian hari. Dengan meninjau alasan-alasan tersebut, maka kalian juga mempunyai alasan yang lebih kuat agar membuat kalian lebih mudah untuk mengatasinya. Sampai di sini dulu topik pembahasan kita pada kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Support kami dengan cara subscribe channel ini, like video, dan jangan lupa notifikasi serta komen.
Juga bagikan video ini kepada orang lain, agar dapat bermanfaat untuk banyak orang. Tetaplah selalu berpikir positif, dan terima kasih sudah menonton.